Langsung sambut saja, Mas Imad. Selamat malam, Mas Imad. Selamat malam Mbak Sisi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat semua ya, lagi hujan-hujan kayak gini nih. Semoga Iya, sehat nih yang di rumah, yang di kantor. iya. Oke Mbak Sisi. Mas Imad sendiri ini lagi di mana nih? Aku masih di kantor sih Mbak, Eh, lagi hujan juga kan. iya, sambil Hmm. nunggu Hmm. hujannya reda sih ya, Mas. Betul. Oke, Mas Imad. Nah, tadi aku udah kenalan nih sama Bapak Ibu peserta. Sekarang boleh dong giliran Mas Imad yang memperkenalkan diri. Mungkin diceritain backgroundnya gimana, pengalamannya gimana, gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sisi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Imaduddin Waulat, biasa dipanggil Imad. Saya sekarang sebagai Product Management Lead di PT Semerin Asia Teknologi. Kemudian mungkin apa kita langsung ke materinya aja, Mbak Sisi? Boleh. Nah, BTW, Bapak Ibu semua, Mas Imad ini tuh memiliki background yang cocok sekali dengan topik kita hari ini karena chatbot untuk sales. Jadi beliau ini sudah expert lah di tentang chatbot baik dari sisi bisnis maupun dari sisi teknya. Oke, Mas Imad, makasih banget. Silakan waktu dan tempatnya langsung kami persilakan. Selamat Baik, terima menyimak dan kasih. jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom chat atau langsung on mic aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Saya izin share screen. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah Aman, ya? Mas Iman. Oke, jadi apa yang mau kita bahas adalah gimana caranya chatbot ini mengkonversikan leads yang ada, yang datang atau yang masuk ke chatbot menjadi sales gitu ya, atau ujung-ujungnya penjualan gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya lebih lanjut maksudnya, ini mungkin saya ingin tahu dulu nih, mayoritas yang ada atau yang join di seminar kali ini berasal dari industri mana ya? Mungkin bisa dipantau ya Mbak Sisi di kolom chat. Ayo Bapak Ibu boleh nih jawab, Bapak Ibu dari industri apa aja nih yang hadir? Ada otomotif, ada retail, Wah, Mas keren Iman. ya. Ya, nah mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau didiskusikan di belakang itu kita bisa juga sih setelah sesi ini selesai gitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa juga menghubungi tim sales kami untuk mungkin bisa di bridging lagi terkait dengan chatbot atau teknologi chatbot yang kita miliki gitu ya, khususnya di Sprint Asia Teknologi. Oke, saya mulai. Nah, mungkin awalan ini saya awali dengan pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Berapa sih chat yang biasa masuk per hari gitu di perusahaan Bapak Ibu sekalian? Kemudian dari chat yang masuk, berapa chat yang menghasilkan sales atau berapa chat itu yang menghasilkan penjualan gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa taruh juga di kolom komentar. Nanti mungkin kita ada sesi untuk diskusi terkait dengan ini. Kemudian data dari yang kami terima, data yang kami punya itu adalah 30% leads itu hilang. Nah, hilang ini disebabkan dari berbagai macam kondisi ya. Salah satunya adalah keterbatasan dari agent. Nah, keterbatasan dari agent ini juga bisa jadi karena agentnya itu slow response atau agentnya ini tidak merespon sama sekali. Nah, ini bisa disebabkan karena apa? Kalau Bapak Ibu punya satu brand gitu ya, mungkin ini udah termasuk tergolong besar. Nah, kan chat yang masuk itu kan juga pasti semakin banyak gitu, terutama jika Bapak Ibu eh, apa brandnya itu ada penjualannya gitu, menjual menjual produk atau menjual service atau menjual jasa. Nah, itu biasanya chat yang masuk itu banyak dan biasanya juga agent yang standby itu biasanya tidak banyak gitu. Nah, ini yang menyebabkan leads yang masuk atau pertanyaan-pertanyaan masuk itu bisa hilang. Nah, kemudian yang kedua juga CS itu biasanya hanya berfokus pada support atau problem handling atau complaint handling. Nah, ini juga yang harus ditambah, menurut saya harus ditambah SOP-nya gitu ya. Jadi si agent ini juga harus bisa melakukan soft selling. Nah, dari si agent ini bisa melakukan soft selling itu akan menambah chance untuk si sales ini atau si leads ini terkonversi ke sales atau menjadi penjualan. Nah, sebenarnya ini ada solusi yang kami tawarkan. Yang jelas solusinya itu menggunakan chatbot. Jadi chatbot ini akan menjadi frontliner atau garis depan nih Bapak Ibu untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Cuman yang harus digarisbawahi adalah tidak semua chatbot itu bisa meningkatkan leads dan sales. Nah, betul memang kalau misalnya chatbot yang dibuat itu sebenarnya spesifik untuk beberapa industri ya. Contohnya
ada kita mendapatkan klien dari klien retail. Nah, kalau misalnya memang chatbot tersebut dibuat awalnya, maksudnya awalnya dibuat untuk penjualan, kita akan bisa membuat chatbot itu berjualan seperti itu, melakukan soft selling dan sebagainya. Kalau misalnya chatbot itu dibuat hanya untuk eh, profiling, nah itu kita juga bisa tuh, bisa membuat chatbot itu eh, bentuknya hanya profiling atau Q&A aja. Makanya ini tergantung dari use case atau dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya di sini kita juga membagi dua. Sebenarnya di sini ada dua kategori nih. Ada chatbot yang bagus, ada juga chatbot yang kurang bagus. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah 30% customer itu sebenarnya bisa ada potensi meninggalkan brand ketika mereka interaksi dengan chatbot yang kurang bagus gitu ya. Saya nggak bisa menyebut chatbot itu bad atau buruk gitu ya, karena itu balik lagi penilaian subjektif. Nah, kemudian di sini saya akan coba membahas apa sih kriteria apa sih yang dimiliki oleh chatbot yang bagus gitu. Nah, kriteria pertama adalah chatbot yang bisa nge-generate leads. Jadi bisa menampung leads atau menampung berbagai pertanyaan gitulah ya. Nah, yang nanti ujungnya sebenarnya untuk penjualan juga. Jadi pertama minimal kita tampung dulu. Nah, yang di sini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan live agent atau customer support yang Bapak Ibu miliki juga. Seperti itu. Kemudian chatbot di sini juga kita bisa instruksikan untuk meningkatkan sales. Dengan cara apa? Nah, di sini biasanya kita mengimplementasikan knowledge terkait dengan sales itu sendiri. Contohnya bisa dari produk-produk yang dimiliki Bapak Ibu, kemudian kita bisa sisipkan juga terkait dengan harga, ataupun kalau misalnya nanti ada yang tanya terkait dengan mau demo, kita bisa sisipkan jawabannya akan seperti apa, itu kita bisa sisipkan juga di chatbot ini. Kemudian di sini ada chatbot yang automate support. Nah, maksudnya di sini apa? Chatbot yang automate support ini kemampuan chatbot untuk melakukan sesuatu yang sifatnya automate gitu ya. Contohnya memberikan notifikasi secara otomatis gitu, atau memberikan rekomendasi, atau memberikan atau mengguide si end usernya ini untuk membeli sesuatu. Tapi ini tidak bisa dilakukan chatbot itu sendiri. Cuman eh, masalahnya di sini adalah chatbot itu harus terkoneksi dengan beberapa atau terkoneksi dengan third party yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Contohnya kalau Bapak Ibu punya ERP atau misalnya warehouse management system atau misalnya order management system, nah itu kita bisa kombinasikan dengan chatbot ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang harus digarisbawahi juga, kebanyakan perusahaan itu hanya fokus ke support tadi ya. Jadi tanpa adanya ke penjualan. Tapi ini balik lagi juga ke use case yang memang dibutuhkan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya ini adalah kira-kira chatbot yang seperti apa sih yang bisa melakukan boost conversion hingga 70%. Nah, chatbot pertama atau kategori pertama adalah chatbot yang bisa mempercepat respons time-nya. Jadi kan ketika kita belum memakai chatbot, tadi di awal itu kan ada keterlambatan agent. Nah, kalau sudah memakai chatbot, diharapkan respons time-nya itu menjadi lebih cepat. Jadi ketika ada user yang ngechat lah istilahnya baru hi baru greeting, nah, itu diharapkan chatbotnya langsung jawab seperti itu. Jadi leads itu atau end user itu yang ngechat itu tidak merasa kayak gue dianggurin nih gitu kan. Jadi bisa kayak dia merasa tetap ditemenin gitu sama chatbotnya sehingga dia tetap penasaran tuh dan menggali chatbotnya nih punya apaan aja seperti itu. Kemudian chatbot di sini juga harus bisa meningkatkan conversations. Nah, ini sejalan dengan yang sebelumnya juga. Jadi setiap conversation itu atau setiap user yang melakukan engage dengan chatbotnya itu akan menimbulkan banyak conversation gitu ya. Yang nantinya conversation ini juga bisa meningkatkan chance untuk conversion dari si leads menjadi penjualan atau leads menjadi sales. Nah, ini yang sebenarnya bisa diharapkan untuk chatbot-chatbot yang sekarang gitu. Kemudian chatbot-chatbot ini juga harus bisa di customizable. Nah, customizable ini salah satu caranya adalah dengan tadi ya kita coba untuk integrate dengan third party system atau misalnya Bapak Ibu sudah punya sistem sendiri di perusahaannya yang mana nanti bisa di custom, kemudian kita bisa koneksi dengan API. Nah, nanti bisa dibuat chatbot itu reminder, rekomendasi produk dan juga mengarahkan pembelian.
Seperti itu. Oke, nah lanjut ini saya punya satu pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Bisa nggak sih sebenarnya chatbot itu nge-closing produk atau service yang mahal? Contohnya rumah atau kendaraan gitu ya. Misalnya nilainya ya let's say udah di atas 10 jutaan lah gitu. Nah mungkin Mbak Sisi bisa sambil pantau juga nih. Siapa tahu ada yang bisa jawab juga nih On. di kolom chat. So far belum ada yang jawab nih. Ayo Bapak Ibu boleh dong dijawab nih. Gimana menurut Bapak Ibu kalau misalkan chatbot itu bisa nggak sih kira-kira nge-closing produk-produk yang mahal, misalkan rumah atau motor atau mungkin yang B2B ya. Biasanya B2B kan juga journey-nya panjang ya Mas Imat. Nah menurut Bapak Betul. Ibu bisa nggak sih untuk chatbot ini sampai di tahap closing produk-produk dan layanan yang mahal seperti itu? Yuk, Betul. Oke, mungkin saya lanjutkan ya Mbak Sisi ya. Jadi boleh. kalau menurut kami sebenarnya chatbot untuk nge-closing satu produk atau service yang mahal itu eh, tidak bisa. Tapi chatbot itu merupakan tools atau awalan untuk leads itu datang ke perusahaan Bapak Ibu gitu. Jadi chatbot yang merupakan untuk tugasnya itu untuk capturing leads tadi ya. Jadi dari orang nanya-nanya terkait dengan rumah, terkait dengan kendaraan. Nah, itu chatbot tuh fungsinya di situ. Seperti itu. Makanya kita dari Sprintasia itu merekomendasikan bisnis Bapak Ibu itu menggunakan chatbot yang high quality gitu. Jadi chatbot yang lebih pinter, knowledge-nya terus ditambah, kemudian bisa menjawab semua problem yang diajukan oleh end user-nya. Seperti itu. Oke, mungkin sesi selanjutnya ini saya akan coba screen share dari HP saya. Ini saya coba tunjukin chatbot Sprint yang kita sudah buat begitu ya Bapak Ibu ya. Mbak Sisi, saya izin saya screen ya. Boleh Mas Imat, silakan. Bapak Ibu nanti kalau mau ikut mencoba experience menggunakan chatbot yang dicoba oleh Mas Imat juga bisa ya. Nanti linknya akan dibagikan melalui kolom chat. Terima kasih. Betul, terima kasih Mbak Sisi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Sprint Asia Teknologi sendiri sudah mempunyai chatbot yang kita sudah buat ya. Sebenarnya kita buat chatbot ini sudah lumayan lama. Nah, awalnya itu kita menggunakan chatbot yang rule based, yang ketika saya bertanya atau ketika saya greeting, nanti akan muncul ketik satu untuk ke menu ini, ketik dua untuk ke menu ini. Nah, itu tapi itu dulu. Nah, sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang baru, yang mana kita kombinasikan rule based itu dengan generative AI. Jadi, secara konsep si chatbot ini akan menjadi lebih fleksibel dan menjadi lebih luas lah secara jawabannya juga. Nah, mungkin saya bisa coba ya. Jadi, eh, seberapa luas sih si chatbot ini ya? Nah, mungkin sebelum saya coba, nah ini mungkin saya kasih disclaimer dulu. Jadi chatbot yang saya tunjukkan ini memang kita siapkan untuk apa event ini dan memang kita sudah set personanya itu menjadi lebih tegas gitu ya. Kita mau nunjukin kalau misalnya kita bisa set personanya itu sebenarnya bisa fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya rencana nih, mau punya chatbot dengan chatbot yang personanya galak gitu ya, dengan harapan setiap jawaban dari chatbotnya itu agak galak, nah itu bisa juga. Sebaliknya kalau Bapak Ibu ingin chatbot yang dipunya itu lebih manis, apa lebih kalem, itu bisa juga tergantung gimana kita masukin prompt di chatbotnya seperti itu. Nah ini kita coba dari greetings dulu ya. Misalnya saya bilang nih, selamat malam Juminten gitu kan. What's up gitu. Nah, nah, ini ekspektasinya adalah si Juminten akan membalas dengan gaya bicara yang mungkin agak tegas gitu ya. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang harus adanya interaksi dari dua arah gitu ya. Jadi chatbot itu tidak hanya menjawab, tapi chatbot itu juga harus bisa memberikan pertanyaan gitu. Jadi secara experience dari chatbot dari end user itu merasa oh dia tidak kaku gitu, chatbotnya tidak kaku gitu. Kemudian saya coba lagi ya. Chatbot ini juga sudah kita masukkan knowledge terkait dengan Sprinasia itu sendiri. Contohnya misalnya produk-produknya atau misalnya, oh ya, coba saya tanya terkait dengan
Dia tahu nggak nih ya CEO-nya Sprint Asia tuh siapa ya? Kira-kira dia tahu nggak nih Mas Sisi? Wah, harusnya sih tahu ya, Coba kita Mas. coba ya. Kalau nggak tahu sih bahaya ya. Oke. Nah, oke ternyata dia tahu nih. Jadi CEO PT Sprint Asia adalah Pak Setio Harsoyo. Oke, jadi tadi saya sudah sempat bilang juga chatbot ini juga udah kita kasih knowledge management terkait dengan produk-produknya Sprint Asia. Nah, ini saya coba tanya ya, produknya Sprint Asia itu apa aja? Apakah ada produk terkait dengan chatbot? Nah, ini untuk gaya bahasa kita tanya juga sebenarnya kita balikin lagi ke Bapak Ibu sih. Maksudnya mau tanya dengan gaya yang slang atau misalnya formal atau yang apa itu bisa juga. Nah, ini udah muncul nih beberapa produk dari Sprint Asia seperti itu ya. Nah, biasanya yang kita terima itu di akhir atau sorry bukan di akhir beberapa hal yang kita terima dari tim sales atau tim customer support yang ada di Sprint Asia biasanya mereka tuh akan tanya nih dari end user tuh akan tanya ke kami gitu ya gimana sih cara demonya gimana cara dapetin demo misalnya SMS atau WhatsApp gitu ya. Nah, ini kita tinggal tanya aja nih aku mau demo dong gimana sih caranya gitu ya. Nah, ekspektasinya chatbot ini sudah bisa menjawab karena tadi chatbot itu akan menjawab sesuai dengan apa yang kita training gitu ya Bapak Ibu. Dan juga untuk beberapa use case ada contohnya di perbankan kita bisa set chatbotnya itu akan menjawab hanya sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, ada use case terkait dengan bank ABC gitulah ya. Kita implementasi di bank ABC. Jadi kita akan set chatbotnya itu tidak akan keluar dari konteks bank ABC. Jadi ketika saya ngechat ke bank ABC tersebut dan saya bertanya terkait dengan bank XYZ, nah itu pasti jawabannya akan tidak tahu tuh kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi demo kayaknya cukup nih Mbak Sisi. Nanti saya coba lanjutin ke slide aja ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau coba bisa dicoba aja di nomor yang tadi sudah diberikan ya oleh Mbak Sisi. Oke, ini saya lanjut. Nah, mungkin di sesi terakhir ini di presentasi saya ingin coba memberikan nih tips-tips terkait dengan chatbot atau jika Bapak Ibu berminat untuk membuat chatbot, apa aja sih yang harus disiapkan gitu kan. Nah, pertama itu Bapak Ibu harus menyiapkan chatbot personanya. Nah, seperti tadi tuh saya udah mention juga persona dari Juminten itu kita buat agak sedikit lebih tegas gitu ya jawabannya gitu. Kita juga bisa nge-tuning juga personanya itu misalnya jawabannya agak lebih kemayu, jawabannya agak lebih apa, jawabannya agak lebih apa. Nah, itu kita tentukan di chatbot persona ini juga. Even kita juga bisa menentukan umurnya dari chatbotnya itu. Jadi itu juga menentukan cara jawab chatbotnya ke end customer-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita juga harus menentukan question flow-nya tuh seperti apa sih. Nah, ini yang tadi saya bilang juga, kalau chatbot itu dibagi dua ya Bapak Ibu, ada yang rule based, ada yang generative AI. Nah, untuk yang question flow ini adalah chatbot-chatbot yang masih menggunakan rule based, namun sudah dilengkapi dengan generative AI juga. Jadi ada beberapa saran nih dari kami. Contohnya yang pertama itu harus dibuka dengan greeting dan hook yang menarik lah, seperti kayak gitu. Kemudian chatbotnya juga bisa kita sisipkan untuk di instruksinya itu kita sisipkan untuk jangan lupa kamu coba explore profil dari si end usernya. Kemudian explore juga masalahnya dan kebutuhannya juga. Kemudian kita juga bisa sisipkan untuk chatbot itu perkuat urgensinya nih. Jadi ketika ada yang nanya, kita coba cari tahu lagi, cari tahu lagi, cari tahu lagi. Sampai dengan terakhir itu kita bisa tawarkan solusi ringannya. Contohnya, oh ya udah Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami. Nah, itu kan juga bagian dari soft selling juga gitu lah ya. Nah, yang terakhir ini yang menarik nih. Jadi untuk mendapatkan lead capture atau capturing lead ini sebenarnya kita butuh ada sesuatu ya, atau kita sebutnya tuh kayak call to action ya. Nah, call to action ini sebenarnya bisa berakhir di mana? Nah, ini kita bisa kombinasikan dengan fitur dari WhatsApp juga yang kita sudah punya yaitu WhatsApp Flow. Nah, WhatsApp Flow ini
fungsinya apa? WhatsApp Flow ini fungsinya sebenarnya untuk tadi bisa lead capture atau misalnya buat registrasi event dan sebagainya. Nanti mungkin dari sini kalau Bapak Ibu berminat nanti eh, tim sales kami akan coba pitching lagi ke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada personalized the conversation. Jadi ini ada hubungannya dengan persona. Jadi setelah personanya kita buat, nah persona itu menentukan tadi conversation-nya akan menjadi lebih natural apa enggak. Nah, kalau bisa kita juga harus kasih instruksi juga nih. Tolong kamu bertindaknya lebih natural lagi ya gitu. Lebih natural lagi, lebih natural lagi. Nanti chatbot itu akan belajar sendiri dan semakin banyak knowledge yang dimasukkan, semakin chatbot itu lebih natural sih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah seamless handoff to sales. Nah, jadi untuk di chatbot ini juga sebenarnya ada chatbot yang bisa berdiri sendiri, ada juga chatbot yang harus bergandeng dengan sistem lainnya. Contohnya chatbot yang biasanya nih di kita Pak Bapak Ibu ya, chatbot itu kita kawinkan dengan produk kita yang lainnya. Namanya itu Connect. Connect itu adalah salah satu platform live agent yang mana biasanya di situ yang in charge di situ adalah tim customer service atau customer support gitu ya. Bisa juga tim sales juga in charge di situ. Nah, dari percakapan atau dari leads yang masuk nih dari chatbot yang nantinya akan bisa diteruskan ke tim terkait nih. Contohnya kalau di Sprint itu leads yang masuk dari chatbot akan diteruskan ke tim sales kami. Jadi perpindahannya tuh smooth gitu. Perpindahannya tuh seamless. Seperti itu. Nah, poin terakhir di sini chatbotnya kalau bisa terus dilakukan optimisasi. Oke, nah salah satu keunggulan kami Bapak Ibu sekalian, kami itu juga eh, punya analisis performance atau monthly performance. Even kita bisa bikin 3 bulan atau 6 bulan performance terkait dengan chatbotnya. Jadi nanti tim bisnis dan tim sales kami akan meeting dengan Bapak Ibu sekalian, kita akan kasih keluarin data. Chatbotnya tuh udah eh, bagaimana nih selama 1 bulan ini nih gitu. Apakah banyak fallback, apakah banyak menerima komplain atau apa. Nah, dari situ nanti kita akan analisa dan nanti bentuknya kita akan suggest ke Bapak Ibu sekalian untuk chatbotnya kayaknya lebih baik dikasih topik ini deh Bapak Ibu. Chatbotnya kayaknya lebih baik ditambahin ini deh, tambahin itu deh. Nah, itu nanti akan ada di situ. Oke, mungkin dari saya sekian untuk presentasinya Mbak Sisi. Saya kembalikan ke Mbak Sisi. Terima kasih. Oke, Mas Imat, mantap banget, lengkap banget ya. Tadi pembahasannya tentang strategi chatbot yang bisa mendorong sales, bukan hanya untuk support. Kalau boleh aku recap, jadi dari penelitian yang dari research yang udah kita lakukan, ternyata 30% leads itu akan hilang kalau experience chatbotnya itu kurang bagus. Nah, maka dari itu diperlukan brand-brand ini atau perusahaan itu perlu chatbot yang bagus, yang mana maksudnya adalah dia bisa mendorong sales, bukan hanya berfokus pada support. Nah, sedangkan kebanyakan perusahaan itu saat ini memang masih berfokus menggunakan chatbot hanya untuk support saja. Nah, kemudian chatbot yang bagus itu ciri-cirinya apa sih? Apa sih? Yang pertama, dia bisa generate leads, yang kedua bisa menaikkan sales, dan yang ketiga bisa automate support. Kemudian, um, bagaimana sih cara menyusun chatbot agar dia itu bisa benar-benar mendorong penjualan, bukan hanya fokus pada layanan? Yang pertama tadi tipsnya dari Mas Imat adalah mendefine persona chatbot dengan detail ya, untuk membantu dia interaksinya, strategi interaksinya dia gitu. Kemudian juga membuat flow yang strategis itu, bukan hanya menjawab yang umum-umum saja atau terlalu random. Nah, dia harus dibikin ada urutan-urutannya, mulai dari menyapa, kemudian gali lebih dalam tentang profil penanyanya, kemudian nanti diarahkan tipis-tipis untuk sell sampai dengan mengumpulkan data pelanggan di form seperti itu. Kemudian selain itu juga dipastikan bahwa chatbot yang digunakan itu bisa berinteraksi secara natural, kemudian juga handover ke salesnya itu harus dipastikan smooth dan pastinya continuous improvement ya. Jadi
secara berkala terus dianalisis dan ditingkatkan performanya. Oke, begitu ya Mas Imat recapnya. Iya, Iya, oke Mas baik Mbak Imat. Sisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi Q&A. Nah, kemarin itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Google Form. Dan juga ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk di kolom chat juga Mas Imat pasti udah nggak sabar banget nih buat jawabin satu persatu. Nah bagi teman-teman yang masih mau bertanya juga masih kami beri kesempatan untuk bertanya di kolom chat atau nanti langsung saja raise hand dan on mic ya. Oke Mas Imat, tapi sambil menunggu yang lain, aku bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada dari Google Form kemarin. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Rudi dari Bank Jasa. Apakah Bapak Rudi hadir pada malam hari ini? Sebentar saya cek. Sepertinya belum hadir ya Bapak Rudi dari Bank Jasa. Saya sampaikan aja nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah how to scale up on corporate banking customer segment. Nah, dia jadi kalau misalkan yang saya tangkap dari pertanyaan ini, banking itu kan produknya banyak ya Mas Imat. Nah, ada kredit, kemudian buka rekening baru dan lain sebagainya. Nah, terus gimana sih cara agar em, chatbot yang ada di perbankan ini tuh bisa terus mengakuisisi nasabah baru dan juga mengupsell nasabah yang sudah ada. Seperti itu Mas Imat. Boleh langsung dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sisi. Terima kasih juga pertanyaannya ya Pak. Oke, jadi gimana sih caranya untuk scale up di segmen nasabah corporate banking gitu ya dengan chatbot? Nah, sebenarnya di sini kita bisa menggunakan chatbot itu pertama sebagai frontliner service. Jadi contohnya kayak tadi ya, chatbot itu digunakan sebagai garda terdepan gitu kan. Chatbot karena chatbot itu standby 24 jam per 7 hari. Chatbot tidak akan tidur kecuali memang ada trouble ya. Jadi chatbot itu akan standby terus, chatbot itu akan on terus gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus terus mengupdate knowledge dari chatbot tersebut supaya menghindari fallback tuh atau menghindari mohon maaf ya saya tidak tahu nih, mohon maaf ya saya tidak tahu. Nah, itu mungkin pertama. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan itu adalah chatbot itu juga digunakan untuk cross selling atau upselling juga. Jadi kan banyak juga eh, chatbot atau produk di perbankan itu contohnya KTA atau kartu kredit. Nah, itu kita bisa tuh instruksikan chatbotnya untuk melakukan cross selling atau upselling seperti itu. Nah, kemudian chatbot juga sebenarnya bisa digunakan untuk engagement dan relationship management. Nah, kalau di sini adalah case-nya itu chatbotnya kita bisa gunakan dalam hal loyalty management mungkin ya. Jadi kalau dari apa namanya dari bankingnya itu mempunyai satu loyalty management, nah itu bisa diakses juga di chatbot sehingga bisa mempermudah si end user ini atau si nasabahnya ini untuk melakukan pengecekan lah. Ini bisa nggak sih ngecek poinnya atau bisa bisa nggak sih langsung tukar ke voucher atau tukar ke produknya seperti itu sih paling basis sih. Oke, Mas Ima, terima kasih jawabannya. Jadi, kurang lebih pertama harus kuncinya adalah dimasukkan knowledge yang relevan dan juga diupdate secara terus-menerus agar jawabannya itu bisa relevan dan bukan cuma itu, tapi juga bisa mengarahkan calon nasabah ini tuh ke konversi sebagai nasabah dan juga upsell ya. Begitu kurang lebih ya, Mas Imat. Betul. Oke, Mas Imat, terima kasih. Oh, ini tadi pertanyaan dari Pak Rudi. Katanya Pak Rudi nggak hadir karena lagi sakit. Oke, kita doakan semoga Pak Rudi segera sembuh. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari Pak Arya Sidarta dari Astra Autopart di Google Form. Apakah Pak Arya hari ini sudah hadir? Hmm, Sudah Oh, hadir Mbak yang Sisi AS ada ini di Pak kolom chat. AS ya. Oke, mungkin nanti boleh dong on cam karena ini saya lihat juga pertanyaannya banyak ya. Nanti mungkin setelah pertanyaan yang di Google Form saya sampaikan, boleh nanti langsung juga ngobrol-ngobrol sama Mas Imat langsung nih. Karena pertanyaan di sini cukup banyak ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan kemarin dari Pak Arya. How does chatbot can help to increase employee productivity? Jadi kalau misalkan yang kita tahu sekarang
chatbot itu memang banyak digunakan untuk nambah customer gitu ya, atau hanya support untuk handle komplain dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau untuk mengimprove employee productivity-nya itu sendiri seperti apa, Mas Imad? Boleh Oke, dijawab. Oke, terima kasih Mbak Sisi, terima kasih Pak Arya ya untuk pertanyaannya. Jadi gimana sih caranya kita menggunakan chatbot untuk membantu meningkatkan produktivitas dari karyawan? Nah, mungkin kita bisa mulai dari tadi ya, awalnya kita punya knowledge terkait dengan perusahaan seperti SOP atau misalnya terkait dengan produk atau policy kebijakan dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa mengintegrasikan chatbot ini dengan sistem di perusahaan kita kalau misalnya ada gitu ya. Contohnya kita bisa mengintegrasikan dengan HRMS. Nah, kemudian dari situ nanti chatbotnya kita training tuh. Kita training agar bisa menjawab semua pertanyaan atau kebutuhan dari karyawannya. Jadi kalau misalnya sebenarnya bukan cuma menjawab, sebenarnya kita juga bisa melakukan seperti request cuti atau request lembur itu kita bisa lakukan itu di chatbot gitu ya. Jadi itu juga kan sebenarnya meningkatkan produktivitas karyawan juga. Jadi tidak melalui hal-hal yang bersifatnya manual lagi, masih pakai kertas dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian chatbot juga bisa digunakan untuk onboarding atau misalnya onboarding karyawan baru tentunya atau misalnya kita bisa misalnya kita ada event Pak. Nah, itu kita bisa menggunakan chatbot itu juga untuk tadi ya nge-capture peserta-pesertanya. Nah, itu untuk mempermudah proses atau mempermudah kinerja karyawannya aja sih. Mungkin seperti itu sih, Mbak Sisi. Oke, Mas Imad. Menarik ya, ternyata chatbot ini tuh eh, banyak bisa diaplikasikan di berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan produktivitas karyawan gitu. Bisa dia diimplementasikan untuk memberikan informasi terkait cuti, overtime, atau juga ketika ada event, kemudian em, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dan seperti kalau misalkan kebutuhan seperti SOP, dokumen-dokumen seperti itu ya Mas Mat. Nah, Betul. em, kan kalau biasanya perusahaan itu juga punya website-nya perusahaan sendiri ya, website internal gitulah mungkin kita bisa sebutnya seperti itu. Apakah chatbot bisa diimplementasikan di website internal perusahaan seperti itu Mas Imat? Bisa banget. Jadi chatbot itu knowledge-nya ya, mungkin knowledge-nya yang Hmm. kita ambil dari perusahaan dari websitenya itu. Jadi dengan teknologi yang kita udah punya, menggunakan integrasi dengan generative AI, ya itu kita bisa tuh ngambil knowledge-knowledge dari website website kita. Jadi kita masukkan ke sistem chatbotnya, nanti chatbotnya akan belajar dari situ. Jadi ketika ada pertanyaan, nah itu nanti akan dijawabnya sesuai dengan knowledge-nya. Seperti itu sih Mbak Sisi, kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mas Imat, aman banget. Kalau gitu dari Pak Arya sendiri, apakah jawaban dan tanggapan Mas Imat sekarang sudah memuaskan? Atau boleh dong kasih reactionnya Pak atau tanggapannya? Oke, kalau belum ada, nggak apa-apa. Tadi juga oke, sudah oke katanya. Oh, tadi masih ada beberapa pertanyaan juga dari Pak Arya. Saya sampaikan juga ya. Jadi berkaitan dengan chatbot, itu gimana sih caranya biar chatbot itu bisa yang pertama humanis dalam responsnya, biar tidak seperti robot. Karena memang banyak ya, masih banyak gitu di luar sana yang chatbotnya tuh kaku, menjawabnya seperti robot. Jadi kita kalau misalkan ngechat chatbot, namanya bukannya dapat solusi atau tanggapan tapi malah kayak muter-muter terus bikin bete gitu. Nah, kemudian itu yang pertama terkait gimana biar natural, terus yang kedua juga gimana caranya biar em, chatbot ini tetap relevan. Jadi ada gimana caranya membatasi informasi yang ada di chatbot. Dan yang ketiga, ini gimana cara mengatur security di chatbot supaya menghindari leak data atau prompt injection. Jadi tiga tadi ya Mas Imat. Yang Oke. pertama terkait biar natural, kemudian yang kedua biar informasinya tetap relevan, dan yang ketiga untuk menghindari leak data. Terima kasih. Oke, baik Mbak Sisi. Terima kasih pertanyaannya juga ya. Jadi, saya coba respon pertanyaan pertama, bagaimana chatbot ini bisa lebih humanis dalam merespon. Nah, ini juga sebenarnya bisa diatur tadi dalam persona yang sudah kita set di awal. Chatbot itu maunya seperti apa. Kemudian ditambah juga dengan knowledge-knowledge yang kita
input di chatbotnya, dan jangan lupa kita harus memberi instruksi. Jadi ketika kita sudah pakai generative AI itu nanti akan ada satu prompt ya Pak. Jadi akan ada satu prompt yang isinya kita bisa menginstruksikan chatbot itu kita mau buatnya seperti apa. Nah, itu memang tidak bisa langsung ya. Maksudnya karena chatbot itu sistemnya kan belajar ya Pak. Jadi ketika kita kasih satu atau dua dokumen untuk dia pelajarin, mungkin jawabannya awal-awal mungkin masih kaku. Tapi ketika akan kita tambah lagi, kemudian instruksinya kita update lagi, nah itu chatbotnya akan menjadi lebih humanis, sorry. Seperti itu Pak Arya. Gitu. Untuk pertanyaan kedua tadi apa, Mbak Sisi? Mohon maaf. Gimana kalau yang pertama tadi Ya. kan gimana biar interaksinya natural, kemudian yang kedua tadi gimana biar tetap relevan gitu. Jadi chatbotnya informasinya Oke. gimana cara membatasinya gitu Mas Imat. Oke, untuk membatasi informasi yang ada di chatbot ini, terutama di generative AI ini, nah ini kita sebenarnya mainnya itu hanya di instruksi aja, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan instruksi yang kita punya, let's say tadi saya udah sampaikan juga di awal, misalnya kita buat chatbot untuk Bank ABC gitu ya. Jadi kita persempit lagi, knowledge-knowledge-nya hanya untuk knowledge Bank ABC, kemudian kita tambahkan instruksi. Jika ada pertanyaan terkait dengan di luar dari Bank ABC, kamu jangan menjawab atau misalnya gunakan kata yang baik untuk menjawab, untuk menolak lah istilah kayak gitu. Nah, itu kita mainin di promnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita bisa membatasi tuh chatbot tuh sebenarnya kita kasih batasan supaya tadi ya tidak keluar ya. Jadi tidak OOT lah istilahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu sih jawabannya Mbak Mbak Sisi. Oke, Mas Imat, terima kasih. Jadi dikasih prom ya di situ untuk Betul. membatasinya. Seperti promnya kurang lebih kalau ada yang bertanya seperti ini, dan lain-lain. Oke, terus tadi ada pertanyaan tambahannya Mas Imat yang ketiga, gimana cara agar menghindari data leak, jadi lebih ke mengatur security di chatbot ini. Karena tadi kan juga dibahas kalau misalkan chatbot ini bisa untuk lead capture. Terintegrasi gitulah ya. 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 Nah, itu gimana cara agar mengatur security di chatbotnya juga gitu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk mengatur security di chatbot ini, mungkin satu cara yang kami biasa gunakan itu kami akan me-whitelist IP-IP yang terintegrasi dengan chatbotnya, Pak. Jadi, kalau misalnya memang chatbotnya itu akan terintegrasi dengan sistem Bapak, nah itu IP yang dari sistem Bapak saja yang hanya kami whitelist gitu IP-nya. Nah, itu harusnya bisa apa ya mereduce atau mengurangi potensi data leak atau kebocoran data atau event kayak eh, spamming atau hijacking seperti itu sih Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Nanti kalau misalnya emang butuh jawaban yang lebih lengkap kita bisa ketemu lagi, kita bisa gather requirement-nya lagi Pak. Kurang lebih seperti itu Oke, Pak. mantap. Terima kasih jawabannya Pak Imat dari Pak Arya Sidarta. Oke, em, terima kasih. Berarti Sama-sama dibilang Pak. sudah cukup menjawab ya jawabannya Mas Imat dari tiga pertanyaan Pak Arya Sidarta tadi. Oke, kita lanjut. Masih banyak pertanyaan yang lain nih Mas di kolom chat. Ternyata ramai juga Boleh? nih. Nah, ada juga yang baru join, Pak Nazli. Nggak apa-apa nih, nanti ikut-ikut bertanya juga. Silakan apabila yang baru join, apabila ada pertanyaan terkait chatbot, silakan boleh banget ditanyakan di kolom chat atau nanti langsung raise hand dan on mic saja. Oke, aku bacakan yang sudah masuk dulu dari Garin. Eh, Dia pertanyaannya terkait bagaimana sih cara mengisi knowledge management pada AI chatbot jika harga produknya dinamis per harinya dan ada perbedaan harga tiap region. Jika chatbot mengetahui stok pada lokasi masing-masing lokasi. Jadi ini cukup complicated ya case-nya. Ya, Jadi ada harganya dinamis, kemudian ada perbedaan harga tiap region, kemudian jika chatbot mengetahui dan stok-stoknya lokasi pada setiap lokasi branch mungkin ya, itu juga berbeda. Itu gimana tuh Mas Imat cara oke. mengisi knowledge-nya? Oke. Mengkategorikannya atau yang lainnya gitu. Oke, baik, Mbak Sisi. Ya, jadi salah satu caranya adalah
pertama tadi mungkin kita harus terintegrasi dulu nih dengan sistem yang Bapak Ibu punya ya, udah jelas ya. Jadi karena kenapa kita harus integrasi? Karena yang mempunyai sistem atau mempunyai master datanya itu kan di sisi Bapak Ibu. Nah, ketika sudah integrasi, nah itu kita bisa setting tuh chatbotnya untuk misalnya kalau ada yang tanya terkait dengan harga. Nah, mungkin dari harga ini saya mau tahu dong harga produk A. Kemudian kita coba setting lagi turunan ketika ada orang yang bertanya seperti itu, chatbotnya akan menjawab lokasinya di mana gitu. Nah, kita setting lagi tuh. Oh, ternyata karena master datanya ada terkait dengan harga dan lokasi. Nah, chatbotnya kita bisa dibuat seperti itu sih, Mbak Sisi. Paling kayak gitu sih, Mbak Sisi. Oke, Mas Ima, terima kasih. Jadi bisa diintegrasikan ke Ya, sistem internalnya, nanti disesuaikan sama kebutuhan. Kurang lebih seperti betul. itu. Oke, baik. Sudah ada reaction dari Garin dan sebenarnya sudah cukup menjawab ya, Mas Imat. Kita boleh Ya. lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Amelia dari BRI. Bagaimana chatbot mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna saat mengakses data sensitif dari sistem back-end, misalnya data nasabah? Protokol keamanan apa yang digunakan? Apakah eh, OAuth, Out atau API keys ya. API case, Ya. dan lain-lain? Silakan dijawab, Mas Imat. Terima kasih. Ya, baik. Bu Amelia, saya coba jawab ya. Jadi untuk chatbot, gimana caranya chatbot untuk autentikasi dan otorisasi? Nah, kita juga sebenarnya sudah menggunakan metode autentikasi juga. Kita juga pakai API juga. Kemudian tadi mungkin saya sudah sampaikan kita juga bisa whitelist IP juga. Nah, itu salah satu metodenya sih, Bu. Mungkin nanti untuk lebih dalamnya terkait teknikal mungkin kita bisa setting satu sesi lagi sih Bu untuk membahas ini ya. Tapi kalau secara security kita karena kita juga sudah ISO juga jadi kita sudah memenuhi standar yang ada sih Bu. Seperti itu Mbak Sisi. Oke, terima kasih. Jadi, terkait dengan em, autentikasi dan otorisasi tidak perlu worry ya, karena kita sudah certified ISO. Ya Kayak gitu. betul. Banyak banget protokol keamanan yang sudah kita aplikasikan gitu. Betul Mbak Sisi. Oke, terima kasih Mas Imad dari Ibu Amelia. Apakah ada tanggapan lagi? Oke, nah kita tunggu reaksinya nanti. Kalau misalkan ada tanggapan, boleh banget langsung aja sampaikan di kolom chat atau on mic ya. Masih ada pertanyaan lagi nih Mas Imat. Wah kayaknya Bapak Ibu di rumah nih karena udah selesai hari ini bekerjanya jadi makin lebih mindful dan semangat ya untuk berinteraksi dan nanya-nanya terkait chatbot ini. Memang chatbot ini sendiri tuh kan kalau buat orang awam em, bukan hal yang kayak mudah dimengerti banget ya. Dan ini kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menanyakan baik dari sisi bisnis maupun dari sisi teknya gitu. Oke, masih ada pertanyaan dari Keisha Alicia. Sejauh mana chatbot bisa diintegrasikan ke dalam sistem retention penjualan? Misal mau mempertahankan customer agar tetap belanja melalui toko saya. Oke, Oke. boleh dijawab Mas Himat? Baik Mbak Sisi. Oke, gimana caranya chatbot bisa diintegrasikan ke dalam sistem retention penjualan? Jadi supaya chatbot itu tetap bisa memberikan notifikasi gitu ya. Jadi eh intinya setelah adanya integrasi mungkin nanti harus ada yang di-tuning nih dari sisi sistem sistem penjualannya. Contohnya karena yang kami tahu sistem penjualan itu ada bentuk notifikasinya yang sudah ada juga yang mesti custom gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dikawinkan dengan beberapa sistem lainnya. Contohnya yang kami tahu itu adalah sistem CDP gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu sudah mempunyai sistem CDP juga, nah itu kan bisa membaca behavior atau kebiasaan dari end customer-nya nih yang ngechat. Dia biasanya ngechat apa, dia biasanya tanya apa. Nah, data-data yang itu bisa digunakan oleh chatbot untuk mengirim notifikasi sehingga bisa nge-trigger lagi nih. Oh, saya di chat nih sama chatbotnya belanja apa ya gitu. Jadi semakin sering adanya interaksi dua arah gitu ya, itu kan bisa memberikan juga
rasa penasaran juga kan, yang nantinya ujung-ujungnya sebenarnya konversi ke penjualan sebenarnya itu. Kalau misalnya ditanya sejauh mana ya kita bisa sedalam itu sih, tapi mungkin harus ada beberapa integrasi ke sistem yang lebih advance, Mbak Sisi. Oke, Mas Imad. Lumayan kompleks ya. Jadi untuk retention berarti kalau misalkan kayak biasanya aku dapat notif kayak reminder keranjang belanja aku itu juga bisa ya dari chatbotnya. Bisa banget, bisa banget. Oke, mantap banget. Begitu ya, Kak Keisha Alicia. Jadi bisa diintegrasikan dengan sistem misalkan CDP untuk mengetahui behavior belanja dan juga data transaksi sebelumnya untuk mengirimkan reminder atau follow up dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi juga sudah ada tanggapan dari Ibu Amelia dari BRI. Katanya tanggapannya sudah cukup. Terima kasih, Mas Imad. Gitu. Oke, Sama. dari Kak Kesha Aisyah ada yang ada tanggapan atau reaction? Saya tunggu sambil menunggu. Karena Q&A ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya Mas Imad boleh untuk melanjutkan aktivitas. Tapi sebelum itu, boleh banget kita semua berfoto bersama untuk mengcapture kenangan kita malam hari ini. Oke, semua Bapak Ibu silakan untuk boleh dong on cam biar rame di room ini. Admin boleh nanti kasih aba-aba ya. Kasih. Oke, Bapak Ibu silakan ayo pada on cam dong. Ditunggu ya. Pasti akan kita tunggu untuk on cam. Kita tunggu sampai 20.02 mungkin ya. Sambil pada on cam. Ayo Mas Iki, Mas Kris, Kak Sisi, Pak AS, Pak Caca, semuanya ayo silakan on cam biar rame. Ibu Nova, ayo semuanya. Kak Keisha barusan bertanya, boleh dong on cam juga. Oke. Wah, ini banyak yang masih pada di kantor nih kayaknya. Backgroundnya background perkantoran. Sambil, sambil nunggu hujan. Oke. Sudah 8:02. Boleh sambil di capture? Kakak admin, kakak host. Aku kasih apa-apa ya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ima dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Berakhirnya sesi game, sesi Q&A dan juga sesi materi tadi, itu juga menandai berakhirnya sesi Sandeza Monthly Enrichment kali ini. Aku, Sisi, sebagai MC pada hari ini, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga tadi partisipan-partisipan yang sudah aktif bertanya nanti juga akan mendapatkan e-voucher MAP 100.000 ya tadi. Oke, kita bisa setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing kembali. Tapi sebelum menutup, aku pengen menutup dengan pantun dulu. Boleh kalau misalkan nanti mau chat cakep gitu di kolom chat. Pantunnya adalah singkat aja 1.2 koma. Sampai jumpa di San Mori 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.